Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua pada minggu biasa pekan yang ke-10. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Paulus Anggara SDB yang biasa akrab kita sapa dengan Romo Pau. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Pau, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Lucy. Kabar baik. Semoga Anda dan juga para pemirsa pendengar dari ORK juga baik-baik dan sehat-sehat adanya. Amin. Terima kasih ya Romo sudah berkenan menyalurkan cinta dan berkat Tuhan untuk kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai perenungan hari ini, marilah satukan hati kita membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Paul. Baik, mari kita memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji kami aturkan kembali kepadamu untuk begitu banyak berkat yang boleh kami terima, boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Bimbinglah kami agar kami sebagai umat-Mu selalu setia kepada perintah-Mu dalam segala kekurangan, kelemahan yang kami miliki. Kuatkanlah kami selalu ya Tuhan, sehingga iman yang sudah ada dalam diri kami terus bertumbuh, terus berakar, dan bisa menghasilkan buah-buah. Sehingga dengan buah iman ini kami bisa memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Kitab Raja-Raja dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti yang disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur Allah. Mazmur tanggapan. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pertolongan kita, Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan menjadikan langit langit dan dan bumi. bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur menjaga Israel. Pertolongan kita Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan dan bumi. bumi. Tuhanlah penjagamu, naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dengan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo mau dari bacaan kitab pertama Raja-Raja, ada suatu janji Tuhan yang indah ya untuk Elia, di mana Tuhan memelihara Elia. Ada hikmat dan sukacita apa, Romo, yang dapat disampaikan? Baik, kalau kita merenungkan bacaan pertama ini, sebetulnya perintah Tuhan itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh Israel dengan hadirnya di sini kan Raja Ahab. Raja Ahab itu termasuk raja yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia terpengaruh oleh istrinya Isabel untuk berdoa kepada berhala-berhala lain, Hala-hala. ya, Ya, kepada ilah-ilah lain selain Allah orang Israel. Dan itu ya. merupakan dosa besar sekali. Karena apa? Karena menandakan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah perintah Tuhan kepada Elia itu menuntut suatu kesetiaan. Meskipun kalau kita lihat perintahnya itu kan kalau kita pakai akal manusiawi nggak masuk akal banget gitu loh. Iya. Gila. Dan kemudian nanti burung-burung gagak akan memberi makan. Emang burung gagak buat roti? Kan seperti itu kan mikirnya kan. Tapi disitulah Elia taat.
setia, dan mengikuti. Dan itulah yang terjadi. Menjadi perenungan bagi kehidupan kita, seperti tadi Bu Lucy mengatakan ada janji-janji. Betul, dalam kitab suci itu banyak janji Tuhan. Dan kita senang sebagai manusia, wah Tuhan berjanji. Senang kalau mendengar janji Tuhan. Ya, Dan Tuhan itu berjanji, tapi bukan titik. Berjanji, koma. Karena kemudian dia memberikan instruksi atau perintah. Dan tugas kita adalah, yang pertama, bukan hanya sekedar menunggu janji, tapi kita taat sama perintah Tuhan tidak. Karena perintah Tuhan itu nggak gampang. Seperti kalau misalnya dia pakai logika, gila, yang bener aja. Nggak iya, mungkin. Kan begitu. Semua itu, tapi itulah. Artinya kita pada saat mendengar perintah Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita setia pada perintahnya. Dan kalau kita mendengar atau mengikuti perintah Tuhan, aduh, kita tarik nafas itu. Kita mendengar itu bagus, indah. Indah untuk didengarkan. Tapi tidak indah untuk dilakukan. Contohnya. Kalau kita melihat perintah Tuhan, no? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. pipi kirimu. Itu indah. Tapi apakah bisa kita praktekkan? Bisa, Belum. tapi nggak gampang itu. Yang ada, kalau kamu tampar pipi kananmu, balas. Tampar pipi kanan dia, supaya tahu kalau nampar itu sakit, lain kali jangan nampar lagi. Kan begitu. Logika Iya. kita kan berjalan. Kan begitu. Tapi kan Hmm. ada apa di balik perintah Tuhan? Bukan perintah yang gampang, benar. Tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan disitulah perlunya ketaatan kita sebagai seorang Kristiani. Kalau kita taat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan pasti terlaksana. Tapi kita siap dulu untuk mendapat pemenuhan janji itu. Karena kalau tidak, yang terjadi, kita menjadi sombong. Karena di proses itu kan tidak gampang. Perlu kerendahan hati. Perlu benar-benar kita setia kepada Tuhan. Dan untuk setia kan perlu pertama percaya. Kalau orang nggak percaya, bagaimana mungkin dia mau setia? Iya. Dan kepercayaan itu diungkapkan bukan hanya di otak saja, tapi juga dalam kehidupan. Makanya dia bisa menghidupi kesetiaan itu hari demi hari. Seringkali juga kita gagal dalam kehidupan kita untuk setia pada perintah Tuhan. Tapi pada saat kita gagal, kita diingatkan kembali untuk bangkit lagi, mengikuti perintah Tuhan lagi, bangkit lagi. Seperti yang seringkali mungkin kita gagal adalah, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali 7. 70 kali 7 kali, 7 kali 70 kali, seperti itu kan, pokoknya banyak sekali kan. Iya, betul. Itu kan artinya bukan masalah jumlahnya, tapi Tuhan itu meminta kepada kita, kalau kita mengampuni itu unlimited, tidak terbatas gitu. Betul. Tidak terbatas. Dan itu kan tidak gampang. Karena apa? Kan dalam kehidupan kita bisa ngampuni kesalahan selama 3 kali aja, woi jempol. Makanya Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni? Sampai 7 kali. Dan Tuhan mengatakan lebih dari itu. Karena apa yang dikatakan Petrus itu sudah berkelipatan dari kebiasaan orang Yahudi gitu. Orang Yahudi itu 3 kali, saya sudah ngomong 7 kali loh. Sudah seharusnya, wah Petrus kamu luar biasa, bisa sampai 7 kali. Tapi Tuhan malah mengatakan yang lebih gitu loh. Itu kan artinya apa? Itu sesuatu yang nggak gampang. Tapi di balik itu semua pasti ada hal yang sudah Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang Kristen. Dan untuk menjadi setia itulah pentingnya kita beriman, kita percaya, beriman, dan kita selalu berpegang pada pokok anggur yang benar, nempel pada pokok anggur yang benar. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, pasti akan tumbang. Kenapa? Karena kedagingan kita lebih kuat di mana-mana. Logika kita jalan, kemanusiawian kita akan menguat, dan kita akan mendengar apa kata dunia yang lebih, apalagi lewat Facebook, lewat Instagram, TikTok, terus sesuatu yang duniawi yang akan membombardir kita, dan kemudian kita bilang, aduh Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Nah, kan akhirnya kan kita mempunyai pembenaran, dan itu kan yang bahaya bagi kita. Iya, Romo, yang saya mau tanyakan ya, dari yang tadi Romo ungkapkan, terus dari kisahnya Elia, ada suatu ketaatan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa taat dengan apa yang sudah
Tuhan perintahkan. Selain percaya juga kita mau taat dan mau setia supaya bisa membuahkan hasil yang Tuhan janjikan kepada kita. Bagaimana, Romo? Baik, pertama dan terutama kita harus yakin bahwa Tuhan dalam segala kesulitan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu satu. Tuhan itu tidak Hmm. memerintah, kemudian ya udah kamu ke sana, saya pergi ya. Tidak, Tuhan mendampingi kita. Itu yang menguatkan kita. Yang kedua, kita itu pertama dan terutama untuk taat kepada Tuhan, kita juga harus melihat betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, kita akan bisa kemudian melakukan sesuatu perintah Tuhan kalau kita bersyukur dulu terhadap berkat yang Tuhan berikan. Karena kalau kita tidak pernah bersyukur, yang ada ngeluh, untuk taat itu berat sekali. Iya. Gitu loh. Bersyukur, lihatlah sesuatu yang baik yang saya terima. Disitulah yang saya menguatkan. Kemudian paling tidak orang bersyukur itu satu, senyum gitu loh. Walaupun ada apa-apa, kalau kita masih bisa tersenyum. Untunglah, nah, kan begitu. Itu kan penting untuk menguatkan kita. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa terus menempel, seperti tadi saya katakan, menempel pada pokok anggur yang benar. Bisa selalu, karena godaan di dunia ini banyak sekali. Ada Benar. shortcut yang ditawarkan. Dan Tuhan kan memberikan kepada kita perintah itu karena kita diproses untuk menjadi lebih baik lagi, diproses supaya pada saat janji Tuhan diberikan kepada kita, kita itu menerima tidak dengan sombong, angkuh, arogan, seakan-akan itu karena usaha saya, seakan-akan karena kepintaran saya, seakan-akan karena wah kelebihan yang saya miliki. Padahal ya kita berusaha, betul. Tapi di balik usaha itu kita tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa kehadiran Tuhan. Itulah kerendahan hati dan itulah yang dibutuhkan untuk kita setia kepada Tuhan. Rendah hati supaya kita Iya. tahu bahwa dalam segala keberhasilan kita itu bukan semata-mata karena saya, tapi juga karena berkat Tuhan dan juga Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya dan saya mewujudkan kepercayaan itu dengan sepenuh hati dalam segala kekurangan dan kelemahan saya sebagai manusia. Ya, semoga pada hari ini semua yang mendengarkan kita mendapat suatu rahmat kerendahan hati ya Romo ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan untuk selalu patuh dan taat kepada Tuhan. Seperti itu ya Romo ya. Kita akan jeda saat dulu ya Romo. Sahabat Oase Baik, Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Pao. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Paulus Anggarades Dibi dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Pau, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil, banyak kebahagiaan yang Tuhan ungkapkan ya. Ada hikmat dan sukacita para Romo. baik. Kalau kita membaca perikop Injil hari ini, ya ini terkenal dengan apa yang dinamakan sabda bahagia. Bahagia judulnya, tapi perintahnya apakah bahagia untuk kita? Kan susah juga. Ini dia. Makanya seperti tadi dalam bacaan pertama, perintah Tuhan tuh sepertinya kan kayak dalam bacaan pertama tadi sepertinya sesuatu yang aduh mustahil, sulit, tidak. Bagaimana saya mungkin? Di sini kita bisa melihat bagaimana berbahagialah orang yang miskin. Miskin kok bahagia. Berbahagialah sahabat, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita kok bahagia. Ya kan? Itu kan sesuatu yang sepertinya kontradiktoris gitu ya. Tapi kalau kita kemudian merenungkan maksudnya seperti apa? Perikop ini yang sangat disukai oleh seorang tokoh terkenal dunia yaitu Mahatma Gandhi. Suatu saat Mahatma Gandhi itu diwawancarai oleh seorang reporter. Mahatma Gandhi, Anda kan seorang Hindu, tapi dalam ajaran-ajaran Anda banyak terkandung nilai-nilai dan pesan-pesan Injili. Apakah Anda membaca kitab suci? Orang Kristiani dan
Dan Mahatma Gandhi mengatakan, saya termasuk pengagum. Dan saya berkata bahwa seharusnya kalian sebagai orang Kristiani bersyukur mempunyai guru yang baik sekali. Terutama yang berkaitan dengan ini, sabda bahagia ini. Seandainya orang Katolik, orang Kristen, itu bisa mempraktekkan apa yang ada di sini, percayalah, 90% orang di dunia ini pasti akan jadi Kristen, termasuk saya. Tapi ternyata dia tidak menjadi Kristen karena apa? Karena ternyata dalam kehidupannya, dia kan pernah di Afrika Selatan juga, banyak orang Kristen yang tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab suci ini. Ya, Sehingga seperti tadi saya mengatakan, ketaatan itu penting. Kita tidak hanya cukup mendengar sabda Tuhan, mengagumi, tapi tidak mempraktekkannya. Elia jelas mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, melaksanakan. Itu ketaatan, kesetiaan. Dan itu tentu menjadi undangan bagi kita sebagai seorang Kristiani. Bagaimana kita bisa menghidupi ini dalam perbuatan yang nyata. Karena kalau tidak, maka indah untuk didengarkan ajaran Katolik, ajaran Kristiani itu. Kitab suci itu indah. Ajaran Tuhan Yesus itu indah untuk didengarkan, untuk dipraktekkan. Dan itu kan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita. Karena apa? Karena banyak orang di luar, apalagi kita yang tinggal di Indonesia dengan kehidupan yang begitu beraneka ragam, banyak orang yang tidak membaca kitab suci. Banyak orang yang tidak membaca Injil. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengenal Injil. Karena apa? Karena mereka mengenal kita. Kita itu Injil yang hidup gitu loh. Karena dengan kehadiran kita, maka orang mengatakan, oh iya, orang Kristen itu baik. Nyata. Karena apa? Karena mereka merasakan manfaat, merasakan berkat itu yang kita berikan kepada mereka karena kita percaya. Karena kita meyakini. Dan karena kita mau setia dan taat pada perintah Tuhan. Meskipun mungkin kita gagal, coba lagi, gagal, mencoba lagi, berusaha sebaik mungkin. Tapi itulah yang diusahakan. Agar kita kemudian bisa juga, seperti tadi, mendapatkan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti saya tadi katakan kembali, itu janji bukan hanya janji, sekedar janji, tapi janji untuk kita dan Tuhan akan memenuhi. Tetapi juga ada perintah di situ. Itu kan janji, tapi juga ada perintah kan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa? Miskin atau bahagia? Tentu kita tidak berkata tentang kemiskinan material. Karena Tuhan juga selalu mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan. betul. Tuhan menjanjikan kepada kita kelimpahan. Maksudnya miskin adalah mentalitas kita, sikap hati. Artinya pada saat Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu bukan semata-mata karena usaha saya gitu. Karena kan seringkali orang dipikir, diberi harta itu milik saya. Wah, saya harus mempertahankan, saya harus berusaha. Dia lupa bahwa semua itu adalah titipan. Tuhan mau ambil kapan saja bisa. Betul. Mentalitas dalam artian miskin di hadapan Tuhan, saya terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Tapi itu posisi saya itu sama seperti dalam perumpamaan Tuhan penggarap. Saya itu anak penggarap. Saya boleh memanfaatkan hasil garapan saya, menikmati boleh. Tapi jangan lupa bahwa ada pemilik di situ. Dan saya percaya bahwa semuanya itu karena kemurahannya. Sehingga pada saat saya mempunyai banyak harta, kedudukan tinggi, punya talenta yang luar biasa, saya selalu menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan bisa ngambil kapan saja. Miskin di situ artinya sikap kita yang kita itu tidak memiliki semuanya karena kemampuan saya. Itu karena semata-mata juga karena kemurahan Tuhan. Tugas saya adalah berusaha, kerja, untuk bisa memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan itu menjadi berlipat ganda. Itu tugas saya. Tetapi jangan sampai bahwa berkat itu menjadikan saya kemudian seperti tadi saya mengatakan, sombong, angkuh. Iya, Ada berapa banyak orang yang karena harta menjadi sombong. Ada berapa banyak orang yang karena jabatan menjadi sombong, bahkan mengatakan tidak percaya. Dan ada berapa banyak orang yang karena talenta dan bakat mereka mengatakan lebih terkenal dari Yesus Kristus, tidak perlu Yesus Kristus lagi. Itulah kesombongan. Dan pada saat kita menyadari di situ, nah itu salah satu hal yang paling menyedihkan pada saat kita diberi berkat dan kemudian kita lupa yang memberi berkat.
Iya. Begitu, Bu Lucy, kurang lebih. Semoga hari ini kita balik lagi adalah rendah hati ya Romo ya. Harus rendah Betul. hati, mawas diri, ingat bahwa kita bukan siapa-siapa kalau tanpa adanya Tuhan. Betul ya Romo ya. Betul. Tapi kadang-kala kita suka lupa, lupa bersyukur, lupa melakukan kasih. Yang terpenting kan adalah kasih. Gimana ya Romo, kita supaya pada hari ini contohnya kita mendengarkan untuk taat pada perintah Tuhan, untuk berbuat kasih sesama, kita bisa menjalankannya bagaimana Romo dengan sepenuh hati. Baik, satu hal yang pasti dan mungkin menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa kita percaya berkat rezeki itu Dari Tuhan. eh, sudah Tuhan itu dari atur. Tuhan. Ya, tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa di setiap berkat yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, seringkali di dalamnya itu ada berkat yang sudah yang Tuhan juga titipkan Hmm. melalui kita untuk orang lain. Oleh karena itu, murah hati itu penting, Kak. Karena kan seringkali semakin kita banyak, semakin kita ketakutan. Iya betul. Lupa bahwa ada berkat yang Tuhan titipkan untuk orang lain, dibagikan menjadi Betul. berkat. Karena apa? Karena melalui uang juga kita bisa masuk surga loh. Di Iya. surga kita nggak akan bawa uang itu, tapi dengan uang kita bisa masuk surga. Artinya dengan uang seberapa banyak orang yang bisa kita bantu, seberapa banyak orang yang bisa kita ringankan bebannya dengan harta kita. Kalau kita kan ada tiga hal yang seringkali menjadi kebanggaan orang itu di dunia ini, yaitu tiga ta yang seringkali kita Ya. dengarkan: harta, Harta, tahta, tahta, wanita. dan bukan. Saya nggak mau pakai itu. Bukan. Talenta, Talenta. bakat. Itu kan seringkali banyak orang yang kemudian kaya sombong, Ya, ya. mempunyai pangkat tinggi sombong, mempunyai Hmm. bakat yang luar biasa, bisa nyanyi bagus, bisa sombong. Itu Ya. ketiga hal tadi, seperti kalau Tuhan memberikan perumpamaan seperti Mamon tidak jujur. Hmm. Ini tidak akan kita bawa ke surga. Tidak mungkin kita nanti ke surga kemudian pamer sama Tuhan. Tuhan, saya punya harta berapa ember loh. Tuhan mengatakan, hah? Kamu pikir hartamu di situ kepake? Di sini sampah aja dari emas loh. Gitu kan. Hmm. Artinya duit itu nggak kepake. Tuhan, Betul. saya punya jabatan loh. Wah, saya punya jabatan ribuan, saya punya karyawan. Hah? Kamu tahu, malaikat agung di sini aja menjadi pelayan. Kemudian, Tuhan, suara saya bagus sekali loh Tuhan, begitu. Apa? Ini, di sini. Para malaikat menyanyi di surga setiap hari dengan suara yang begitu merdu. Artinya semua itu akhirnya tidak dibutuhkan. Karena apa? Karena harta kita dibutuhkan pada saat kita di dunia ini. Apakah pada saat kita punya harta, kita juga tadi seperti tadi, murah hati membantu orang. Apakah juga karena kita punya kedudukan, saya memperlakukan anak buah saya, orang di bawah dengan baik, dengan murah hati, dengan secara manusiawi, tidak mengeksploitasi mereka, memberikan hak mereka dengan baik. Itu mereka butuh. Tuhan yang ada di dunia. Maksudnya Tuhan yang nampak dalam diri mereka. Yang ketiga, bakat. Di surga nggak perlu kamu nyanyi. Karena apa? Suaramu dibutuhkan di gereja gitu loh. Seringkali banyak orang yang punya suara bagus disuruh nyanyi gereja nggak mau. Wah, terlalu sibuk Ya. gitu. Dibutuhkan suaramu di gereja untuk menyanyi, membawa, membantu umat beriman untuk lebih bisa menghayati. Suaramu sangat dibutuhkan. Waktu kalau Tuhan kemudian mau pamer ketiga hal itu, waktu kamu di dunia kamu ngapain? Saya waktu jadi orang miskin, teriak-teriak kamu cuekin. Saya waktu jadi karyawan rendahan, kamu injak. Saya waktu itu jadi pengurus di gereja, minta-minta mohon kamu, dan kemudian kamu cuek bebek. Sekarang kamu tidak butuh di semua, nggak dibutuhkan di sini. Kan menjadi sesuatu yang ironis kan. Jadi kan kesadaran itu menjadi penting supaya kemudian kita sadar bahwa ya kita bisa berbahagia karena apa? Karena begitu banyak berkat yang Tuhan berikan, dan saya sadar itu berkat dari Tuhan untuk saya. Semoga saya bisa lebih menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Karena apa? Karena melalui kehidupan kita seringkali, melalui kehadiran kita dengan mungkin bantuan, bisa jadi itu jawaban dari doa seseorang loh. Iya, betul. Betul tidak? Dan kalau dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih ya, Engkau menghadirkan Bulusi untuk saya. Terima kasih kepada Tuhan. Yang Betul. hadir Bulusi.
tapi itu kan perpanjangan kasih Tuhan. Tuhan yang nyata hadir. Jadi kita bisa melihat dalam sama saudara itu Tuhan yang hadir, tapi mereka juga bisa melihat dalam diri seseorang yang memberikan bantuan, pertolongan itu kehadiran Tuhan. Timbal balik. Seperti itu. Ya, semoga kita semua dipakai untuk menjadi saluran berkatnya ya Romo ya, dan mempunyai Amin. hati yang tulus dan ikhlas. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa opa, oma, juga sahabat satu yang sedang sakit supaya mereka pun merasakan cinta Tuhan untuk mereka. Baik Oma dan Opa yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, bagi Anda yang mungkin sedang sakit, tentu bukan suatu keadaan yang menyenangkan, tapi percayalah dalam segala hal yang menyakitkan pun, Tuhan selalu menyapa. Kalau kita kemudian mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, dan disitulah kita semakin dikuatkan bahwa kita boleh juga merasakan penderitaan itu, dan kita mempersatukan penderitaan itu dalam penderitaan Kristus, sehingga dalam segala keterbatasan karena faktor usia, karena faktor kesehatan, kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti tadi saya mengatakan, Tuhan memberikan janji, tapi sebelumnya kita juga dituntut untuk setia kepada janji-janji Tuhan tersebut. Semoga Tuhan selalu memberkati, diringankan, tetap tersenyum, karena hati yang senyum, hati yang gembira adalah obat yang sangat mujarab, sangat manjur. Ya, terima kasih Romo Pau untuk kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo sampaikan memberikan inspirasi buat kita semua di dalam kehidupan beriman. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Paulus Anggara SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, mohon berkat Allah melalui Romo Pau. Silakan Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan untuk sesama. Terima kasih, salam damai untuk semuanya. Tuhan berkati.